Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Ya, oke, kita bisa mulai. Masih kurang berapa lagi? Ya, ada yang habis wisuda. Baru 18-an, Pak. Iya, Pak. Waduh, selamat ya. Coba Terima lagi. kasih, Pak. Udah ya, viewer aja ya. Kurang berapa lagi, Sel? 2B sendiri kan 24, berarti kurang 5 orang ya. 5 lagi ya. Kalau sudah di absensi ada 28 sih. Oh, nggak sama Viko sama Bu Ratri kayaknya, Pak. Ya udah, kita mulai aja ya. Iya, nggak apa, Pak. Oke, baik. Malam ya teman-teman semua. Kita hari ini mulai pertemuan pasca UTS ya. Kita kemarin sudah UTS, kira-kira UTS sudah dikerjakan kemarin. Gimana hasilnya? Saya udah nilai, tapi memang belum direkap ya, belum saya input ke dalam SIA. Mungkin minggu inilah diselesaikan. Kemarin pun juga beberapa hari persiapan untuk wisuda ya, wisuda yang D3 di Sasana Kriya kemarin di minggu ini akan saya selesaikan. Ada yang merasa bisa, ada yang merasa bingung masih? Nilai tertingginya hampir 90 ya, tertinggi. Terendahnya ada juga yang di bawah 5. Mungkin masih bingung, masih belum paham nanti. Nanti saya akan sedikit bahas juga ya tentang beberapa hal terkait dengan DNA, kemudian RNA dalam satu tabel biar teman-teman bisa lebih paham juga. Jadi kita melangkah berikutnya itu bisa lebih mengerti ya, bisa lebih tahu. Kemudian untuk materi, kita masih ada 6 materi pertemuan ya untuk di selanjutnya sampai dengan UAS. Jadi ada 6 materi. Nah, dari 6 materi ini saya sudah lengkapi sih, hampir semua sudah lengkapi juga, tapi belum upload di dalam e-learning. Tapi tetap nanti kita sistemnya sama dengan sebelumnya, jadi student centris. Teman-teman tetap mencari materi, membuat materi per kelompok. Jadi kalau 6 materi, saya udah hari ini saya akan coba tampilkan 1 ya. Jadi sisa 5 materi lagi teman-teman akan presentasikan di minggu depan. Jadi mulai minggu depan mulai presentasi kelompok untuk 5 materi yang akan sisanya dari 6. Hari ini yang 6, yang 1 itu saya polimorfisme, nanti saya akan presentasikan ke teman-teman ya untuk materi tersebut. Kemudian 5 yang lagi nanti silakan dibagi per kelompoknya, mana yang akan mengerjakan mana. Tetap di minggu depan, di hari Rabu, materinya semuanya sudah dikirimkan, tetapi presentasinya disesuaikan dengan urutannya ya. Jadi kalau kita lihat, ini saya akan share dulu pertemuan kita pasca UTS. Ini udah muncul, teman-teman? Sudah, Pak. Ya. Oke, polimorfisme. Ini pertemuan ke-8 pasca UTS. Ini nanti saya akan coba presentasikan ya ke teman-teman ya tentang polimorfisme ini. Salah satu bentuk dari DNA ya, bentuk yang berbeda dari DNA itu seperti apa, kenapa bisa terjadi seperti itu, nanti kita akan bahas. Kemudian minggu depan kita akan mulai masuk ke mutasi, beberapa mutasi DNA dan juga bagaimana mekanisme perbaikan mutasi DNA atau repair-nya. DNA repair itu seperti apa, nanti teman-teman per kelompok mulai dibuat dari sekarang ini ya, dari pertemuan ke-9 sampai dengan ke pertemuan bioinformatika nanti. Jadi ada mutasi DNA, ada penyakit genetik, ada struktur dan fungsi protein, kemudian ada DNA rekombinan, dan terakhir ada bioinformatika. Pertemuan terakhir nanti kita akan diskus ya untuk membahas tentang persiapan teman-teman untuk melakukan UAS nantinya. Gitu. Pembagian kelompoknya saya kembalikan lagi ke teman-teman ya. Silakan nanti apakah kelompoknya akan tetap kelompok sebelumnya
atau mau tukar kelompoknya seperti apa nanti silakan didiskusikan. Nanti saya minta ke Silvi ya, nanti Silvi infokan kelompoknya siapa aja. Nanti dari kelompok itu nanti baru saya akan rekap nanti tugas-tugasnya dimasukkan ke dalam e-learning nantinya. Ada pertanyaan? Mungkin untuk pembagian kelompok ini. Bapak, Ya. kalau ini sekedar masukan aja sih, Pak. Kalau sebelum tes kemarin kan kita presentasi gitu kan ya, Pak. Kemudian Bapak tambahin kurang-kurangnya gitu. Misalnya bisa nggak kalau kita dapat penjelasan dari Pak Charles juga gitu maksudnya. Oke. Kalau kemarin kurang ya penjelasannya ya? Kurang sih, Pak. Kurang ya, oke. Ya, nanti di pertemuan pasca UTS ini nanti kita memang selain teman-teman setelah selesai presentasi, nanti saya akan juga sampaikan materi yang teman-teman nanti akan pelajari ya. Jadi materi apa nanti akan dipelajari tersebut. Dari materi sebenarnya udah ready. Teman-teman kan nanti buat, kemudian presentasikan. Karena memang di biomolekuler kan memang luas ya. Jadi saya akan mengerucutkan ke materi-materi yang teman-teman nanti perlu pelajari. Oke, makasih saya masukannya. Iya, Pak, sama-sama, Pak. Ada lagi mungkin? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke materi pertama dulu ya. Mau dibagi kelompoknya itu berdasarkan urutannya seperti kemarin, atau mau dirubah? Sama aja, Pak, kalau bisa, Pak. Biar nggak ini lagi. Sama aja. Iya. Ya sudah, sama aja ya. Berarti nanti disesuaikan dengan jumlah kelompok dengan total 5 materi. Ya. Mungkin ada penambahan dari luar yang masuk ke dalam kelompoknya, apalagi kita juga ada yang baru juga ya. Atau mungkin ada yang pindah ke kelas lain di Sabtu mungkin, atau pindah ke kelasnya Pak Marta. Nanti coba disesuaikan aja. Oke. Oke, hari ini saya coba tampilkan materinya tentang polimorfisme. Ya, ini udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Nah, polimorfisme ini apa sih polimorfisme? Jadi, nah ini sebagai pembukanya. Jadi polimorfisme DNA itu 99,7% ya dari total 100% lah ya. Itu sequence pasangan DNA setiap orang itu sama. Apa sih sequence? Sequence itu urutan. Jadi urutan pasangan basa DNA. Jadi kalau teman-teman kemarin lihat ada ATC atau GAC ataupun AUC gitu-gitu ya. Pokoknya semua basa-basa yang ada di dalam nukleotida tersebut itu urutannya biasanya sama. Semua orang akan sama. Tapi ada sekitar 0,3% atau cut off-nya itu sekitar 0,1% lah minimal. Itu ternyata berbeda dari orang lain. Dan itu yang akan membuat perbedaan ciri khas dari setiap orang antara satu dengan orang yang lain. Itulah yang disebut dengan polimorfisme tadi. Jadi perbedaan dari urutan atau sequence dari basa DNA yang ada di dalam setiap orang. Nah, kenapa bisa berbeda nantinya? Kita tahu ketika ada perbedaan itu nanti akan membedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Misalnya dari perbedaan itu akan menunjukkan nantinya apakah warna kulit ya, warna kulitnya berbeda antara satu dengan orang lain. Orang Asia misalnya, orang Asia kan relatif lebih gelap ya dibandingkan dengan orang-orang yang di daerah Eropa. Kemudian ukuran tubuh juga bisa jadi ya dari orang-orang Asia, Jepang misalnya itu orang-orang tubuhnya akan lebih kecil karena itu yang membedakan antara satu populasi wilayah dengan yang lain. Yang berbeda dari mana? 0,3% ini. Mungkin bentuk mata, kemudian bentuk hidung, mungkin ya ada yang lebih mancung, ada yang kurang. Itu dari perbedaannya dari 0,3%. Secara total yang lain sama, tapi 0,3% ini yang sangat membedakan antara satu dengan yang lain. Warna mata, ya ada orang warna matanya hitam,
Ada warna matanya coklat. Kalau hijau nggak ada ya. Nah, itu akan membedakan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya apa aja? Nanti saya berikan contoh dari polimorfisme dari DNA ini. Jadi hanya sedikit yang berbeda dari sekian panjang rantai dari nukleotida tersebut ya. Ini contohnya ya. Jadi kalau polimorfisme itu dibagi menjadi dua. Ada yang pertama namanya sequence polymorphism. Sequence ini contohnya SNP. SNP ini tulis bacanya SNIP ya, SNP. Atau single nucleotide polymorphism. Apa yang dimaksud dengan single nucleotide polymorphism ini? Ini urutannya, kalau kita lihat nih, yang ini alel. Alel itu kan basa yang berpasangan-pasangan ya. Ini alel orang pertama, ini ada alel orang yang kedua. Kalau kita lihat urutannya ada ya, ada AGA, orang pertama, orang kedua juga ada AGA. Tapi kalau kita lihat di sini, pada basa nukleotida yang keempat, apa yang berbeda antara orang pertama orang kedua? Yang berbeda apa? Sitosin. Ya, orang pertama dia sitosin di sini. Sedangkan pada orang kedua yang keempatnya itu timin. Ini yang membedakan antara orang pertama dengan orang kedua ini. Single nucleotide polymorphism. Jadi ada perbedaan single atau SNP ya. Satu basa nitrogennya berbeda. Yang lain mirip. TAG berikutnya. Ada TAG juga. Ada timin, adenin, sama guanin. Ini bawah juga sama. Tapi di rantai yang ke-8-nya, di basa yang ke-8-nya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, orang pertama dia memiliki adenin. Sedangkan orang kedua itu guanin. Itu membedakan. Sedangkan selanjutnya sama. Nah, ini perbedaan-perbedaan inilah yang akan membuat perbedaan antara satu dengan orang yang lain tersebut. Secara total 9,7%-nya itu sama. Jadi AGA, TAG, ATT ini semuanya sama. Tapi yang membedakan apa nanti bagian-bagian tertentu ini antara orang pertama dengan orang kedua. Makanya tidak ada orang yang persis sama meskipun orang tersebut kembar identik. Pasti tetap akan berbeda sequence polymorphism-nya antara satu orang dengan orang yang lain. Kalau ada satu-satu seperti ini namanya single nucleotide polymorphism. Yang disebut dengan sequence polymorphism. Ini termasuk dalam polimorfisme tadi ya. Kemudian yang kedua itu ada length polymorphism. Length polymorphism ini contohnya itu adalah short tandem repeat STR. STR ini pengulangan ya, pengulang atau repeat tandem, ada pengulang-pengulangan di sini dari basa nitrogennya. Kita lihat yang atas ada AATG, ada adenin, timin dan guanin. Ulang lagi nih, adenin, timin dan guanin. Yang ketiga juga sama, adenin, timin dan guanin. 3 kali pengulangan, 3 repeats. Ini orang pertama. Di orang kedua ternyata cuma 2 kali pengulangan, AATG dan juga ATG. Berikutnya udah beda lagi. Berikutnya udah lain lagi gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan polimorfisme yang ada di dalam urutan basa nukleotida dari setiap orang. Ya. Sejauh ini ada pertanyaan dulu? Cukup ya? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa, oke. Nah, kemudian ini contoh lagi ya. Kalau yang contoh untuk yang short tandem repeat polymorphism yang bawah, pengulangannya, kalau pengulangan tandem pendek 1 sampai dengan 8 pasang basa, ini contohnya misalnya mononukleotida, semuanya sama pengulangannya. Jadi kalau adenin diulang berulang kali, dia ada 6 kali ya, disebut dengan mononukleotida. Tapi kalau ada 2 basa nitrogen yang diulang, AT, adenin, timin, itu disebut dengan dinukleotida. Jadi dilihat dari berapa kali diulangnya atau berapa banyak jumlah dari basa nitrogen yang digunakan. Adenin, timin berarti cuma 2, itu yang diulang-ulangan, itu disebut dengan dinukleotida. Kalau ada 3, ya kita tinggal tambahin trinukleotida, ada TAG, dan seterusnya. Yang lain juga, mungkin di sini udah berubah, tapi di sini ada pengulangan 3 kali, disebut dengan trinukleotida, dan seterusnya.
sampai dengan yang lain-lain ya. Ada beberapa yang pengulangan-pengulangan. Itu tinggal disesuaikan dengan nama mono, di, tri, dan seterusnya. Kemudian apa sih sebenarnya polimorfisme ini? Ya, tadi kita udah bahas di depan sekilas. Sebenarnya untuk polimorfisme ini adalah perbedaan urutan DNA pada individu. Perbedaan urutan. Jadi urutannya yang tadi ini, urutan setiap orang ini berbeda-beda. Bisa individu, bisa kelompok individu atau suatu populasi tertentu. Individu dalam keluarga antara kakak dengan adik dengan orang tua itu akan berbeda urutannya. Sebagian besar 99,7%-nya sama, tapi yang 0,3%-nya itu akan berbeda. Kelompok individu, misalnya antara suku yang ras yang sama, Asia, orang Indonesia dengan orang Jepang, dan ada orang Malaysia dengan orang yang lain ya, yang di sekitar Asia kurang lebih mirip-mirip dengan China berbeda ya. Atau suatu populasi wilayah yang berbeda banget, itu pasti akan terjadi perbedaan urutan DNA pada individu tersebut. Dan perbedaan ini merupakan suatu hal yang diturunkan, jadi merupakan suatu genetik ya. Dan variasinya terkadang variasi ini terkadang disebut sebagai mutasi ya, mutasi gen. Namun terkadang disebut juga sebagai polimorfisme. Jadi dua hal ini terkadang orang melihat dua hal yang sama ya, ada mutasi, ada polimorfisme. Mutasi kalau orang di pekerjaan mutasi pindah kerja ke bagian lain gitu kan. Sedangkan polimorfisme ini perubahan bentuknya. Nah, sekarang kita gimana membedakan antara mutasi dengan polimorfisme? Kalau mutasi ini didefinisikan sebagai semua perubahan pada untai DNA yang jauh dari keadaan normal. Jadi mutasi ini lebih ke kondisi yang lebih kondisinya lebih tidak normal lah gitu ya. Sedangkan polimorfisme merupakan variasi urutan DNA yang umumnya terjadi dalam populasi yang normal. Kalau mutasi itu lebih banyak terjadi akibat dari faktor eksternal juga terjadi misalnya atau faktor internal, dan banyak yang memicu terjadinya penyakit mutasi ini. Kanker itu salah satu hal yang terjadinya mutasi pada DNA, terjadi mutasi. Nanti kita akan ada pembahasannya juga ya. Terjadi mutasi, terjadi perubahan sehingga si sel ini terjadi pertumbuhan yang tidak terkendali. Ketika tidak terkendali, maka dia akan merusak pada sel-sel sekitarnya. Jadi mutasi ini bisa timbul akibat adanya kerusakan DNA yang gagal diperbaiki. Kenapa bisa rusak? Kenapa sih DNA ini bisa rusak? Mungkin teman-teman bisa share video. Kalau DNA itu rusak biasanya kenapa? Radiasi biasanya, Pak. Radiasi, ya betul. Itu salah satu ya. Karena Itu radikal bisa bebas. menyebabkan dan betul radikal bebas. Itu salah satu yang radiasi radikal bebas yang teman-teman pakai sekarang handphone ya, itu juga termasuk radiasi yang cukup tinggi, yang terus-menerus. Makanya orang bilang kalau ketika kita dalam kondisi istirahat tidur jangan letakkan dekat kita gitu ya, karena radiasi itu akan membuat kerusakan DNA. Dan kerusakan DNA ini tubuh kita biasanya akan bisa memperbaiki recovery. Tapi pada kondisi tertentu justru kalau kerusakan itu semakin berat itu sulit nanti untuk diperbaiki. Kalau sudah terjadi sampai dengan mutasi, kemudian dia mengalami kesalahan replikasi, kemudian ada elemen genetiknya juga yang bermasalah, akibatnya nanti akan membuat si sel tersebut akan semakin merusak. Jadi makanya mutasi dan polimorfisme ini agak sedikit mirip karena berbeda ya, agak sedikit mirip, tapi perbedaannya adalah di mana kalau polimorfisme itu memang kita dapatkan dari awal ya, dari awal kita ada lahir, sedangkan mutasi ini terjadi ketika kita terpapar oleh suatu faktor eksternal yang merugikan, termasuk tadi yang disampaikan radiasi gitu ya. Kenapa bisa merusak? Yaitu radikal bebas tadi. Kalau kita bicara mengenai radikal bebas lagi, itu kan suatu oksigen reaktif. Dia tidak punya pasangan elektron, dia akan mencari pasangan di tubuh kita, di DNA, di gen-gen ini. Ketika dia ngambil pasangannya, gantian si DNA-nya akan ngambil pasangan di sekitarnya, di sel-sel sekitarnya. Maka nanti akan merusak di situ. Kemudian bagaimana mengetahui perbedaan antara mutasi dengan polimorfisme ini? Kita lihat cut-off point-nya adalah batasan termutasi dan polimorfisme ini adalah 1%. Kalau polimorfisme terdapat variasi genetik yang berjumlah minimal
1%. 1% sampai dengan 3% tadi ya. Itu disebut dengan polimorfisme. Jika terdapat variasi allele yang kurang dari 1%, maka variasi tersebut adalah mutasi gen. Jadi mutasi gen ini perubahannya, urutannya itu tidak sebanyak dari polimorfisme. Tapi polimorfisme ini kita dapatkan memang udah dari sananya perubahan. Dan itu akan menentukan nanti bentuk sifat dari seseorang. Sifatnya bukan sifat karakter dalam arti karakter ya, tapi lebih kepada sifat yang berhubungan dengan bentuk dari tubuh. Misalnya nanti akan berhubungan dengan warna bola mata mungkin ya, atau bentuk hidung, bentuk mulut, bentuk wajah, dan yang lain-lain. Tapi untuk polimorfisme ini pun juga nantinya akan berhubungan juga dengan kemampuan seseorang untuk recovery dari suatu penyakit atau perburukan penyakit dari seseorang. Atau efek dari obat, itu nanti kita ada di bagian belakang, nanti saya akan sampaikan juga. Jadi polimorfisme ini juga berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam perkembangan penyakit di dalam tubuhnya nantinya. Itu lebih ke sifat, makanya sampai saat ini pengobatannya lebih banyak kalau diketahui polimorfismenya, maka nanti akan bisa digunakan untuk targeted terapi, khususnya untuk terapi-terapi yang cancer ya. Oke, untuk slide ini ada pertanyaan, teman-teman? Bisa diikuti? Jadi kita cut off-nya berapa tadi untuk polimorfisme dibandingkan dengan mutasi? 0,3%. 1% ya. 1%, minimal 1% untuk yang polimorfisme. Ya, kalau di bawah itu berarti disebut dengan mutasi. Penyebab mutasi tadi apa aja? Bebas. Kerusakan DNA akibat radiasi bisa, atau kesalahan replikasi ya, itu salah satu penyebab terjadinya mutasi. Oke, saya lanjut dulu. Ini penjelasan tambahan juga ya. Jadi seluruh manusia itu tidak ada yang betul-betul sama urutan dari si massa nitrogennya. Kalau nggak ada yang sama, ya seperti apa? Pasti ada perbedaan-perbedaan. Perbedaan itu disebut dengan polimorfisme ini. Dan meskipun dia kembar identik sekalipun. Walaupun kembar identik artinya secara fisik sama, pasti akan tetap ada bagian-bagian tertentu yang memang berbeda ya. Mungkin teman-teman kalau melihat orang kembar identik, kalau orang yang jarang-jarang ketemu, sulit untuk membedakannya. Tapi kalau yang sudah tahu, oh ternyata ada bagian tertentu yang berbeda nih. Oh ternyata yang ini kayak matanya lebih coklat deh, ini agak kurang. Atau yang ini ternyata di bagian mananya itu agak berbeda di bagian yang satu lagi. Contohnya biasanya tahu kan. Nah, di situ bisa dia akan nggak salah panggil, nggak salah, nggak bisa ini ya, yang mana yang si A, mana yang si B ya, mana yang Ricky, mana yang Riko misalnya, mana yang Vido atau Vida gitu kan, kalau di kembarnya cewek cowok. Kalau cowok-cowok agak sulit membedakannya ya. Oke, kemudian polimorfisme genetik ini memiliki peran besar dalam variasi genetik untuk terutama untuk beberapa penerimaan dari obat-obatan nanti ya. Oke, ini tadi sudah. Nah, polimorfisme ini juga dapat menunjukkan apa? Tunjukkan untuk kecenderungan untuk predisposisi dan onset dari suatu penyakit. Ternyata perbedaan-perbedaan ini pun juga memiliki kecenderungan untuk predisposisi. Jadi semacam perburukan atau penyakit-penyakit tertentu di dalam tubuh seseorang. Makanya kita sering dengar, penyakitnya genetik gitu kan. Nah, gen ini seperti apa? Ya kita ngomongin namanya gen itu kan kode-kode ya, kode-kodenya apa? Kode-kode bahasa-bahasa tadi, ATT, ATC gitu-gitu kan. Itu kan kode-kodenya, kode-kode genetiknya yang perlu bisa diketahui urutannya seperti apa, dan justru itu akan menyebabkan kecenderungan untuk onset dari penyakit seseorang. Contohnya apa? Macam-macam ya, hipertensi, kemudian diabetes, itu kan
penyakit yang memang diturunkan atau sifatnya lebih ke genetik. Termasuk juga kecenderungannya nanti untuk toleransi obat. Ada obat-obat tertentu untuk sebagian orang ternyata obatnya atau khasiatnya juga ya. Untuk orang A, obat ini cocoknya obat ini. Orang B ternyata nggak cocok dengan obat itu, dia akan cocok dengan obat yang satunya lagi gitu. Berbeda-beda. Contoh untuk obat hipertensi aja. Itu kan macam-macam golongannya kan, ada ACE inhibitor, ada yang calcium channel blocker seperti amlodipin, ada ACE inhibitor seperti captopril, lisinopril, ramipril. Kok lebih cocok yang ramipril ya dibandingkan lisinopril. Lisinopril saya nggak cocok tuh. Buat orang-orang tertentu lebih cocok ternyata. Itu ternyata begitu dicek lagi, perbedaan-perbedaan di dalam polimorfisme ini juga akan sangat mempengaruhi hal tersebut. Ya, penerimaan-penerimaan. Makanya kalau lebih didapatkan target terapi, ketahuan mana obat-obatannya untuk si A, mana untuk si B, tidak pukul rata semua orang dengan obat itu akan lebih meningkatkan dari efektivitas dari terapi yang diberikan kepada seseorang. Saat ini kalau untuk terapi-terapi kanker, banyak yang dilakukan hal-hal seperti itu, tapi memang butuh biaya yang lebih besar ya, karena harus melakukan seperti melihat dari DNA seseorang seperti apa. Saat ini untuk terapi-terapi itu udah mulai dilakukan ya, kecuali untuk obat-obatan yang lain, hipertensi yang lain itu jarang, tapi itu pun juga banyak yang memberikan efek yang berbeda-beda untuk setiap orangnya. Kemudian ini tadi kita udah bahas ada yang single-nya ya. Jadi kalau single SNP-nya tadi, single nucleotide polymorphism ini juga sama dengan tadi ya, kurang lebih sekitar 1%. Kemudian pasti akan berubah ya urutan-urutannya setiap orang. Ya, kalau kita lihat urutan-urutannya di sini, ini jumlahnya aja ya, kira-kira 10 juta SNP umum pada genom manusia. Kebanyakan contoh menunjukkan dua alel-alel ini kan pasangan-pasangan basa ini ya. Nah ini contoh-contohnya, misalnya AG sama dengan tadi, ada AG, berbeda ada di bagian dua tersebut ya. Di atas orang pertama, orang kedua ini yang berbeda, di sini A, di sini G, di sini C, di sini A, di sini TGC yang sama, di sini T dan G gitu. Kemudian ini orang pertama, ini orang yang kedua. Orang yang ketiga ternyata dengan orang keempat mirip nih, untuk CGTT-nya sama, CGTT-nya sama, tapi C yang kelimanya ternyata C dan A, yang satu C, yang satu A. Kemudian ada juga yang orang di bagian ke 5, 6, 7, 8. Di sini ada G, di sini ternyata orangnya tersebut A. Berikutnya sama, oh ternyata kita sama nih A, ATC, ATC, dan ini ternyata C dan T, gitu ya. Jadi ini step yang tadi, perbedaan bahasa atau urutan bahasa dari seseorang antara satu orang dengan orang yang lainnya. Itu juga sama nih, ini kurang lebih miripnya. Ini A, T, C yang lain sama. Teman-teman lihat nih, sebelum angka ini, sebelum huruf ini ya, sebelum huruf yang pertama, lihat tuh, T, C, A, T, C, G terus sampai dengan T ini, orang pertama, 2, 3, 4, seterusnya, oh sama. Tapi di urutan yang kesekian, oh ternyata berbeda nih. Yang orang pertama A, di sini T. Orang ketiga C, ternyata orang keempat G. Ya, kayak gitu. Sampai seterusnya. Ya. Itu perbedaan urutan dari basa nitrogennya, basa atau nukleotidanya. Ya, juga sama. Kurang lebih seperti itu. Kemudian bagaimana SNP ini akan didapatkan ya? Karena memang ada bantuan dari enzim-enzim yang terdapat di dalam DNA tersendiri, sehingga menyebabkan terjadinya suatu kondisi yang beda-beda ya. Ada replikasi, kemudian ada juga satu basa ya. Jadi DNA polimerase itu merupakan enzim yang mereplikasi DNA. Ketika dilakukan proses replikasi, maka dia akan terdapat perbedaan-perbedaan tadi. Dan biasanya polimerase ini memiliki tingkat kesalahan substitusi dasar itu 1 dalam 10.000 sampai dengan 100.000. Artinya ketika dia melakukan substitusi, penggantian basa tadi, terkadang tubuh seseorang itu mengalami kesalahan dalam tingkat pergantiannya. Sehingga kesalahan-kesalahan inilah kemudian nanti akan terjadi ya di dalam urutan tersebut. Nah, ini beberapa contoh aja. Ini
yang tadi disebutkan antara insersi, delesi. Jadi kalau terjadi mutasi gen, bisa jadi kenapa terjadi mutasi gen? Ada insersi, ada masuknya basa nitrogen ke dalamnya, penyisipan, namanya insert ya. Kita kalau mau buka folder di dalam Excel, kita mau insert itu kan masuk ke dalam, dia akan mendorong yang sebelahnya. Begitu juga perubahan ini juga bisa terjadi ketika ada penyisipan atau duplikasi insersi gen ke dalamnya, terjadi mutasi. Datang dari luar merusak tadi, kemudian menyisip tuh gennya ke dalam. Ataupun juga terjadi delesi atau delete atau kehilangan basa nitrogen pada nukleotida akibat terjadinya mutasi tadi. Jadi kita di sini juga membahas sedikit tentang bagaimana mutasi ini perbedaannya dengan yang tadi ya. Kalau polimorfisme kita memang sudah dapat dari sananya, sedangkan kalau untuk mutasi-mutasi seperti ini itu biasa akan terjadi pada proses terjadinya radiasi. Bisa dia menyisip masuk ke dalam, bisa dia juga akan menghilangkan atau mendelete bagian dalam yang sudah kita miliki. Ini beberapa contoh ya, salah satu contoh juga di dalam insersi maupun delesi pada angiotensin converting enzyme. Ini untuk S. Jadi S ini terlibat dalam jalur yang mengontrol tekanan darah, ya. Jadi alel D di intron 6-nya dikaitkan dengan ekspresi S yang lebih tinggi, berimplikasi pada hipertensi. Respon terhadap hipertensi, ketahanan fisik, dan juga penyakit kardiovaskular. Ya. Jadi pada intron pada bagian ke-16 seseorang tersebut ternyata berimplikasi pada terjadinya inversi ya hipertensinya. Jadi ada angiotensin converting enzyme. Ini enzim yang memang terdapat di dalam tubuh seseorang ya. Tapi kalau ketika ini terjadi, ada perubahan di situ, maka akan menyebabkan tensinya jadinya naik. Makanya kalau untuk pengobatan diberikan obat-obatan S inhibitor ya. Inhibitor itu kan menghambat S-nya supaya nanti angiotensin converting enzyme ini tidak berimplikasi pada hipertensinya nanti. Ini salah satu terjadinya perubahan ya, sehingga tekanan darahnya tidak terkontrol, kemudian hipertensinya naik, dan juga akan meningkatkan risiko terjadinya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskular atau penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, ada pertanyaan teman-teman sampai di sini? Pak, Ini mau nanya, Pak. ya, Kan Sel. kalau yang mutasi gen itu lebih ke arah negatif ya, Pak. Kalau yang polimorfisme emang dia bawaan dari lahirnya. Nah, kan tadi Bapak nyebutin sifat-sifat fenotipnya kayak warna mata, warna kulit. Terus juga penyakit yang diturunkannya. Berarti yang jadi pertanyaannya itu, berarti secara fenotip dan genotipnya itu polimorfisme memang mempengaruhi gitu ya, Pak? Baik dari penampilan luar maupun dalam, kayak misalnya suara atau bakat-bakat yang diturunkan gitu. Benar nggak, Pak? Iya. Jadi kalau memang di polimorfisme itu diturunkan genetiknya kepada turunan berikutnya ya. Contohnya misalnya dari warna mata, ini mirip dengan kakeknya nih, atau mirip dengan bapaknya, atau mirip dengan ibunya. Itu kan gennya turun kan, dari atas sampai turun ke anaknya sampai ke bawah. Itu dari sisi yang bentuknya kita bisa lihat secara visual ya, kelihatan. Tapi ada gen-gen tertentu yang memang kita tidak bisa lihat, tapi itu berisiko nantinya akan menyebabkan suatu kondisi yang mirip dengan kondisi yang di atasnya. Contoh, ketika orang, tadi kita ngomongin diabetes, kita ngomongin sekarang asma deh misalnya. Asma pun juga kebanyakan kalau ada gennya yang didapatkan dari atasnya turun ke bawah, itu juga akan menyebabkan mudah sekali dari si bronkokonstriksinya itu atau penyempitan dari pada bronkusnya, sehingga akan mudah sekali dia itu akan nanti sesak juga. Biasanya dokter akan nanya, ada nggak orang tuanya atau kakek neneknya yang pernah asma juga? Itu salah satu yang diturunkan tuh. Itu terjadi, diturunkan, bisa kalau
bentuk wajah dan lain-lain itu kan bisa kelihatan langsung ya, dan dengan segala perkembangannya sesuai dengan usia. Tapi kalau untuk penyakit tadi itu bisa berkembang, bisa juga enggak, walaupun dia punya gen yang sama. Bisa berkembang banyak lagi pencetus-pencetusnya dari luar. Pencetusnya apa? Misalnya pola makannya nggak bagus, kemudian juga itu akan mempercepat yang tadinya dia hanya prediabetes misalnya, hanya diabetes tahap awal aja, tapi ketika konsumsi makanannya dari luar ternyata nggak baik, kerusakan dari organ pankreasnya juga akan semakin cepat, dia akan lebih berisiko terjadi 6 kali lebih berisiko dibandingkan dengan orang lain yang tanpa genetik dari atas. Jadi yang polimorfisme ini memang dilihat bukan hanya sekedar dari bentuk, tapi juga dari sisi penerimaan tadi ya, obat-obatan, sakitnya juga, dan lain-lain itu mengarahnya lebih ke arah yang ke sana gitu. Ya, makasih Kak. Oke. Ada lagi teman-teman? Bapak, berarti kalau yang mutasi gennya itu gimana, Pak? Kalau misalkan tadi yang penyakit keturunan, misalkan katakanlah hipertensi ya, Pak. Kan ada faktor pencetusnya kalau misalkan emang dia menjaga dirinya sendiri sehingga dia bisa mengundur apa sih namanya, dia nggak bakal kena hipertensi di masa muda gitu loh, Pak. Itu berarti kalau misalkan dia terjadi di masa muda itu masuknya ke mutasi apa bukan, Pak? Apa emang udah masuk ke polimorfismenya dia, emang dia punya keturunan? Suatu kondisi yang memang perlu dilihat ya. Misalnya kalau kayak mutasi-mutasi itu kan biasanya terjadi pada sel-sel tubuh biasanya, sel-sel tubuh yang terjadi misalnya sel kulit kah atau sel-sel yang lain bisa juga, tapi tidak akan diwariskan pada keturunan berikutnya. Jadi keturunan berikutnya itu tidak akan terkena dengan mutasi yang sama. Beda dengan polimorfisme. Polimorfisme ini biasanya akan turun kepada anak, cucu dan seterusnya. Itu akan diturunkan. Kalau polimorfisme itu akan lebih banyak kelihatan secara visual ya, dari bentuk wajah. Mungkin Figuardo kakaknya kok mirip banget ya dengan Guido nih. Misalnya orang bisa lihat seperti itu. Itu polimorfisme. Tapi kakeknya misalnya ada kakek seorang terkena hipertensi, kemudian cucunya kena juga atau anaknya kena, itu masih polimorfisme. Tapi kalau mutasi itu biasanya akan terjadinya ketika kondisinya memang terpajan atau terpapar suatu kondisi yang terpapar cukup lama dengan kondisi tertentu. Terpapar radiasi ultraviolet, itu akan terjadi mutasi pada gen. Gen yang tadinya normal-normal aja berubah menjadi bermutasi, berubah menjadi gen tertentu, dan mutasi-mutasi inilah yang cikal bakal dari kanker. Nanti kita akan bahas juga di kanker ya, adakan materinya nanti ya. Seperti apa mutasi yang terjadi di situ, nanti itu akan pembahasannya. Baik, Pak. Menanya lagi boleh nggak, Pak? Ya, silakan. Kalau misalkan kita kan kayak misalkan tadi mutasi kan berarti kita emang nggak punya riwayat itu ya Pak, kita memang baru terpajan, baru terpapar pada saat itu. Nah setelah misalkan kita kena mutasi gen itu, apakah nanti akan menurunkan ke keturunan selanjutnya atau enggak Pak? Atau cuma cukup dikit aja yang terpajan? Nah, kalau mutasi itu cukup yang terpajan aja. Terpajan dengan tertentu itu mutasi yang terjadi akibat terpapar ya. Terpapar dengan suatu kondisi yang memang menyebabkan perubahan secara genetik pada seseorang. DNA-nya berubah, urutannya berubah. Kan tadi ada insersi, ada delesi kan. Insersi ketika dia masuk ke dalam merusak, kemudian nanti dia akan mengacaukan tuh urutan-urutan yang ada di dalam. Nanti itu kan di dalam sel. Namanya DNA kan di dalam sel kan. Ketika sel tersebut rusak, ketika sel itu terjadi perubahan, ya dia akan bisa menyebabkan pertumbuhan yang tidak terkendali. Pertumbuhan yang tidak terkendali inilah yang nanti akan menekan kepada sel-sel di sekitarnya. Makanya biasanya kanker itu kan dari ukurannya kecil dulu, lama-lama membesar kan, makin lama makin banyak. Dilihat juga dari tingkat keganasannya. Kalau semakin ganas, justru dia akan semakin cepat sekali berkembang. Jumlahnya akan semakin tinggi dan juga akan menyebabkan kerusakan pada
jaringan sekitar, lama-lama menyebabkan kerusakan pada fungsinya. Contoh misalnya pada breast cancer lah, contohnya ya. Itu breast cancer salah satunya ada faktor genetik sih di situ juga salah satu faktor genetik, berarti ada polimorfisme di situ, faktor genetik yang menyebabkan terjadi penyakit tertentu. Tapi ketika seseorang tersebut sudah punya genetik seperti itu, dicetus lagi dengan pencetus lain, ya, tambah lagi dengan hal-hal yang menyebabkan mutasinya semakin cepat, artinya itu akan semakin berisiko terjadinya penyakit tertentu. Contoh kayak breast cancer tadi, neneknya pernah kena atau orang tuanya pernah, cucunya itu jaga-jaga tuh, jangan sampai dia memang banyak terpapar dengan suatu radiasi tertentu, atau bisa jadi jangan deh minum obat-obatan hormonal, banyak ya seperti itu ya, obat hormonal kan juga memicu terjadinya perubahan hormonal di dalam tubuh ya, mutasi-mutasi gen itu yang ditakutkan. Jadi mutasi gen akibatnya berisiko terjadi benjolan yang tadinya kecil, kemudian lama-lama membesar. Ketika dia membesar, merusak dari sel-sel sekitarnya. Kalau udah rusak di sel sekitarnya, lama-lama kan dia fungsinya terganggu. Fungsinya terganggu, terkadang dia akan terjadi proses yang disebut dengan kita mengalami metastase, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini bukan mutasi lagi ya, mutasi masih di tempat itu, tapi kalau dia sudah berpindah ke tempat yang lain lagi, merusak lagi di bagian yang lain, dan melakukan mutasi di tempat lain, itu disebut dengan metastase. Metastasenya kemana? Biasanya kadang ke tulang, karena dia masuk ke dalam aliran darah ya, ke dalam aliran darah, kemudian nanti akan menyebabkan kerusakan di bagian-bagian yang lain. Mungkin awalnya breast cancer, tapi kok selanjutnya kena yang tulangnya juga terjadi kerusakan, sel-sel tulangnya juga semakin rusak. Lama-lama terjadi di bagian terminal, atau terjadi di bagian paru-paru misalnya. Kerusakan paru-paru, terjadi juga mutasi gen di situ, terjadi juga kerusakan, akibatnya ya sampai di stadium akhir ya, biasanya stadium terminal di situ. Awalnya dari mana? Awalnya dari proses mutasi-mutasi awal tadi. Ditambah lagi dengan orang tersebut secara genetik, itu sangat rentan terjadinya risiko tersebut. Kenapa? Karena orang tuanya mungkin atau keluarga yang di atasnya pernah mengalami itu. Makanya dokter akan melihat sakit jantung ya, jantung kenapa? Wah, ada nggak di keluarga? Orang tua gimana? Oh, ayahnya pernah, dia akan catat tuh, orang ayah pernah terkena penyakit jantung juga, karena akan diturunkan ke bagian bawahnya. Itu secara genetiknya, ya. Gitu, Dok. Oh, berarti double ya, Pak. Dia polimorfisme dari orang tuanya, terkena mutasi gen juga. Terkena juga mutasi gen. Makanya yang tidak bisa dirubah lagi ya polimorfisme, mau gimana? Udah terlahir dari keluarga itu, ya pasti kan kita nggak bisa rubah. Tapi pola hidupnya yang harus diperbaiki. Yang mutasi ini harus diminimalisir, sehingga minimal pola hidupnya diperbaiki, kurang lebih seperti itu. Kalau ternyata memang punya riwayat diabetes, keluarganya ya pola hidupnya diperbaiki, karena risikonya lebih tinggi loh dibanding orang lain. Itu perlu pemeriksaan-pemeriksaan pada awalnya, sekitar diperiksa, oh ternyata memang terjadi permasalahan nih, misalnya pada saat masih remaja, sudah terjadi polycystic ovarium syndrome, sudah terjadi penumpukan kista di dalam rahim misalnya. Itu kan udah tanda-tanda jangan sampai nanti terkena DM nih setelah dewasanya. Mulai dari sekarang, dari awal, sudah mulai diperbaiki pola hidup. Mungkin mulai dari awal non-farmakologi dulu ya. Non-farmakologinya apa? Ya pasti asupan makanannya diperbaiki, dietnya, olahraganya dilakukan, kemudian juga makanan-makanan sehat juga diperbanyak, gula dikurangin. Itu salah satu untuk mengurangi terjadinya kondisi yang seperti itu nantinya. Ya, gitu teman-teman. Baik Pak, terima kasih. Oke, ini saya akan coba mengulas sedikit ya. Ini yang tentang gen dan juga tentang alel ya, biar lebih paham juga. Jadi ada gen dan juga ada alel di sini. Apa sih bedanya? Ini kalau kita lihat, ini saya coba annotate ya.
Sebentar, pokoknya bisa. Ya, jadi apa sih perbedaan antara gen? Tadi kita ngomongin gen dan juga ada alel gitu ya. Jadi kalau gen itu adalah unit yang mengatur nantinya kepada sifat. Sifat ini bukan hanya sekedar dari sifat, bukan sifat dari karakter ya, tapi yang tadi misalnya warna rambut mungkin, ya bentuk rambut, bentuk wajah, warna mata dan lain-lain. Nah, si gen ini merupakan suatu kode-kode yang nantinya akan diturunkan pada selanjutnya. Nah, si gen ini dibagi menjadi dua. Ada gen yang dominan, ada gen yang resesif. Ya. Yang dominan ini disebut dengan, kalau dia dikatakan dominan, pasti dia itu akan, kalau dalam suatu pertandingan ya dikatakan dia menang lah, kurang lebih kayak gitu. Kalau resesif dikatakan kalah. Nanti kodenya apa? Hurufnya itu huruf besar. Kalau dia timin, berarti T-nya T besar. Kalau adenin, berarti A-nya A besar, disebut dengan yang kode gen yang dominan. Kalau adenin, berarti A-nya juga A yang besar. Gitu. Kalau misalnya guanin, berarti G-nya yang besar. Kayak gitu. Kalau yang kecil, berarti G-nya yang kecil, kemudian T-nya juga yang kecil seperti ini. Itu gen. Kemudian kalau gennya berpasangan, nggak hanya satu aja seperti ini, maka disebut dengan gen, disebut dengan alel. Kita tadi ada dengar alel gitu kan. Alel ini adalah gen yang berpasangan. Berpasangan seperti apa? Kalau dia berpasangan huruf besar dua-duanya, disebut dengan homozigot, karena dia hanya cuma satu, homozigot. Karena huruf besar semua, maka disebut dengan homozigot yang dominan. Sedangkan kalau dia kecil semua, disebut dengan resesif, sama yang di atas ya. Kalau dia huruf kecil disebut dengan resesif, kalau kecil dua-duanya sama disebut dengan homozigot yang resesif. Sedangkan kalau campuran ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya disebut dengan heterozigot. Di mana tempat gen ini? Ya gen itu adanya di dalam kromosom ini ya. Kromosom ini di sini ada garis-garis yang warna biru-biru ini, itu ada disebut dengan lokus ya. Nah, kalau antara satu kromosom bagian kanan dan kiri ini berurutan, kalau seperti ini A dengan A, maka disebut dengan apa? Huruf A besar dengan huruf A besar? Homozigot dominan. Homozigot dominan ya. Homozigot yang dominan. Kalau A besar dengan A kecil? Heterozigot. Heterozigot. A kecil dengan A kecil? Homozigot resesif. Homozigot yang resesif, yang bawah ini ya. Yang T dengan T. Kalau B besar dengan B kecil? Heterozigot. Ya. Baik lagi di sini ada heterozigot. Heterozigot itu ya. Sifat yang ini. Gitu. Paham? Ada pertanyaan di sini? Ada polanya nggak sih, Pak? Gimana? Ada polanya nggak, Pak, dia? Apa emang random begitu, Pak? Oh, random. Kalau mau polanya, coba saya coba jelaskan, bukan di sini, tapi di slide satu lagi deh. Yang mungkin lebih ke sini dulu deh, saya coba jelaskan polanya. Nah, di sini dulu deh. Ini saya mengulang pembelajaran kita yang kemarin. Masih ingat DNA? Teman-teman? DNA itu rantainya double apa tunggal? Double. Berarti yang atas ini apa? DNA. Nah, oke, sebentar. Ini berarti yang ini DNA. Normalnya dia itu akan seperti ini. Jadi dia itu ada berpilin seperti itu ya. Kalau kita gambarin seperti yang di atas itu kan dia begini kan. Dan nanti bawahnya gini lagi, berpilin-pilin seperti itu. Tapi kalau dia berpilin-pilin seperti ini, kita akan kesulitan nantinya untuk menentukan atau membuat nanti mana sih. Ini kalau A ini, kalau tadi saya nanya polanya seperti apa, ini kita bisa buat di sini polanya nih. Jadi kalau kita buat, ini contoh ya, ini kalau di atas kita luruskan, yang atas ini kita luruskan, di bagian kedua ini, kita luruskan seperti ini, maka dia akan kita buat di sini misalnya dari 5 ke 3,
Bagian 5 ketiga ini disebut dengan sense atau coding atau anti template namanya ya yang ini. Kemudian yang bagian bawahnya itu ada anti sense. Jadi kalau yang namanya DNA itu ada 2 rantai. Rantai yang pertama yang sense-nya, yang di bawah ini disebut dengan komplemennya atau disebut dengan pasangan dari yang di atas gitu. Jadi kalau dan di atas itu kita kalau mau kode-kodean di sini ya, ini ada yang warna biru, ada yang warna merah. Ada yang tahu kira-kira bedanya apa ini? Kenapa satu ada biru, ada yang warna merah? Masih ingat bahasa itu ada berapa? Ada 2, Pak. Purin Apa aja? dan pyrimidin. Purin itu apa? Adenin sama guanin. Adenin dan guanin. Ini salah warna. Harusnya di biru ya. Adenin dan guanin. Satu lagi ada Pirimidin. pirimidin. Nah, pirimidin itu yang warna merah ini. Jadi kalau teman-teman buat yang di atasnya, kita lihat yang atasnya dulu ya, yang atas dari 5 ke 3 ini, ditulis misalnya A, G, C, T, T, C, C, terus sampai seterusnya. Ini kan yang disebut dengan basa nitrogen tadi. Jadi basa nitrogen itu ada A, G, seterusnya. Ini kan namanya tadi basa purin, basa pirimidin. Kalau A dan G, itu basa yang disebut dengan basa purin. Pirimidin yang satunya lagi, C dan juga T, kalau nggak T dan C. Nah, sekarang 5 dan 3 ini disebut dengan sense, dia ada yang disebut dengan komplement yang di bawah ini. Komplement itu pasangannya, 3 ke 5. Ini kita hanya ketahui yang atasnya dulu. Sekarang kita mau tentukan bawahnya apa. Bawah dari A ini apa? A pasangan dengan apa? Timin. A sudah pasti pasangannya dengan timin. Kalau guanin? Sitosin. C. Dengan sitosin, dengan C. Artinya kalau di atas ada A, otomatis di bawahnya kita ganti dengan T. Kita ganti dengan T ini. Ya. Kalau di atas G, bawahnya kita tulis apa? C. C. Kalau di atasnya C, bawahnya G. G. Ya udah seterusnya akan seperti itu. A, G, C. Kita akan lihat di bawahnya, kita sesuaikan di bawahnya. Ini yang disebut dengan si DNA tadi. Berarti itu yang disebut dengan DNA. Nah, DNA ini kan DNA ada 2 rantai karbon, ada dua rantai nukleotida, ada yang 5 ke 3, ada 3 dengan yang 5, ada 2 di sini. Sekarang kita mau proses, kalau proses dari DNA menjadi RNA, kira-kira kita lakukan proses apa di sini? Transkripsi. Ya, di sini kita prosesnya yang namanya transkrip. Kita nyalin loh yang di atas. Yang mana yang kita salin? Yang kita salin itu adalah yang bagian 5 ke 3 ini. Berarti kita salin yang bagian atas ini nih. Dari A ini terus sampai ke sini kita salin. Ya. Kita salin ke bawah A, G, C, terus sampai ke ujung ya. Kira-kira apa yang berbeda di sini dengan yang di bawah? Basa nitrogennya. Apa yang berbeda? Iya, apanya yang berbeda? Bahasa yang mana yang berbeda? Ya, pasangan adeninnya. Adenin dengan urasil kalau yang di transkripsi. Timin dan urasil. Kalau di DNA timin, kalau ketika di RNA kita ganti T-nya dengan menjadi U atau menjadi dengan urasil. Semua T kita ganti dengan U, ini T ini kita ganti dengan U, T ujung ini kita ganti dengan U. Akhirnya keluarlah nih AGC, UC, CAG, dan ini kita salin semua di atas, itu disebut dengan proses transkripsi. So, ini bisa diikutin? Ada pertanyaan nggak? Ya, kemarin ada soal itu Pak di UTS. Kemarin ada soal ini ya, saya belum sampaikan ya. Sempat nalar juga sih Pak, jadi pasangannya aja. Jadi pertanyaannya itu antikodon. Antikodon ya sama sih. Antikodon itu atau template-nya atau anti sense-nya kan. Kodon itu kan yang kodon itu kan ini. Yang ini kan kalau bertiga ini kan kodon-kodonnya kan. Iya.
Antikodon Ya dari itu, kodon berikut gitu. Berarti pasangannya ya, Pak? pasangannya. Bener berarti. Banyak kok yang benar, saya lihat jawabannya. Oke, bisa sejauh ini? Bener. Oke. Terus udah sampai ke sini, udah kita telah lakukan proses yang namanya tadi transkripsi. Tulisannya jelek ya. Bentar. Nah, setelah dilakukan proses ini, saya lanjut aja ke sini dulu ya. Setelah dilakukan proses transkripsi tadi, ini proses transkripsi selesai. Transkripsi udah jadi yang seperti kita harapkan ini ya. Kita tentukan nanti yang mana yang ekson, yang mana yang intron. Bedanya apa? Ekson ini yang memberikan kode genetik. Dia memberikan kode genetik. Sedangkan yang intron ini tidak memberikan kode apa-apa, tidak memberikan kode genetik apapun. Nah, tahunya dari mana? Dia tidak memberikan, teman-teman bisa lihat tabel tabel asam amino. Bisa lihat tabel asam amino. Nanti di situ kelihatan urutan-urutan ini AGC ini sebenarnya apa sih? Oh, AGC itu ternyata melambangkan serin. CAG apa sih? Oh, CAG itu ternyata glutamin. CAU apa? Histidin. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ternyata yang pertama ini ekson, yang kedua ini intron, tidak memberikan genetik apapun. Ya, di sini ada ekson lagi, intron, ekson dan intron. Ketika transkripsi selesai, nanti akan dihilangkan yang intronnya. Intronnya akan dihilangkan, UC nggak ada, kemudian UAC nggak ada. Yang kita salin ke bawahnya itu hanya yang ada atau yang intron saja, yang memiliki ekson saja yang memiliki kode genetiknya. Sehingga yang kita salin ke bawah, yang tadinya di atas jadi 1, 2, 3, 4, 5, ini kita hanya salin menjadi 1, 2, dan 3. Yang mana? AGC, CAG, dan juga CAU. Proses ini disebut dengan splicing RNA. Splicing. Karena yang pertama tadi dia masih pre-mRNA, belum menjadi mRNA atau messenger RNA, tapi masih pre. Kenapa? Karena masih ada intron di dalamnya yang masih belum perlu kita masukkan. Ketika sudah kita hilangkan intronnya, maka disebut dengan splicing RNA, maka dia baru menjadi mRNA. Setelah jadi mRNA, kita translatekan, kita artikan, artinya kita artikan, translasi, AGC ini apa sih? Oh, ternyata AGC ini adalah si serin. CAG itu siapa? Glutamin. CAU apa? Histidin. Nanti ada AUG apa? Oh, metionin. Ya kayak gitu. Bisa yang di sini? Ada pertanyaan nggak? Kemarin ada metionin juga. Metionin kemarin ada ya? Oh, dia. Oke. Nanti saya coba cek dulu ya. Soalnya campur dengan soal kelasnya yang lain. Saya kira kan gabungkan soal-soalnya. Mungkin kalau memang nanti di bagian soal metionin, teman-teman salah di situ ya, saya berikan poin tetap dari 2,5 di situ. Nanti kalau memang salah ya, kalau udah benar berarti nggak ada penambahan dong ya. Tapi kalau udah benar nanti saya coba lihat, nanti ternyata di metionin ini kemarin saya belum. Kenapa sih? Itu A-site apa P-site atau E-site gitu Pak? Pilihan-pilihannya. Itu yang ini nggak sih? Apa ya? P-site bukan ya? P-site ribosom pokoknya deh. Nah itu saya nggak tahu. Yang dibawa ke ribosom tuh di site mana gitu? Pertanyaannya kayaknya awal metionin apa gitu. Oh, awalnya dari metionin itu AUG-nya atau apa gitu ya? Saya belum jelasin kemarin ya. Iya Pak, ada di materi itu Pak. Bonus ya Pak.
Ya ada bonus deh. Nanti saya ini dulu ya, saya coba cek lagi kalau memang salah di situ nanti saya tambahkan. Wah, jadi juga nih 90-an ya. Oke. Ada lagi pertanyaan mungkin? Komplainan juga boleh. Sebenarnya ada beberapa Pak, kayak Exxon Intron tuh kemarin juga ada yang keluar Pak. Tapi Exxon Intron kemarin keluar ya. Bukannya ada pembahasan, kayak ada kelompoknya kemarin yang bahas juga deh. Ada kok, coba lihat lagi. ada ya? Ada. Kok saya patokannya materi Bapak sih Pak? Ya materi saya juga ada, tapi di video juga ada sebenarnya. Udah cek semua belum? Next-nya memang walaupun video, teman-teman nggak hanya sekedar lihat di video, tapi nanti saya juga akan coba lengkapi juga di materi-materinya ya. Jadi dari materinya juga nanti ada yang kurang atau yang seperti apa itu nanti saya coba lengkapin lagi. Beberapanya apa? Coba nanti di list dulu sel apa aja. Masih ingat nggak? Saya nggak tahu yang mana saya sudah sampaikan, mana yang belumnya. Kan teman-teman yang menerima ya. Saya udah ini bisa jadi saya berikan di kelas yang hari Sabtu mungkin ya. Bisa Ketemu jadi di sini. Pak. Karena kan Jadi soal itu kan ada 2 tipe ya Pak. Kita tuh kebagian tipe 2. Jadi memang bobotnya tuh lebih banyak yang kayak yang beberapa gitu sih Pak, yang nggak ada di materi. Sama ada di ini Pak, kayak misalkan ada urutan asam amino, misalkan yang misalkan UUU terus UUC. Nah, yang ketiganya itu beda disebutnya apa itu Pak? Kemarin tuh ada di kalau nggak salah Pak. Istilahnya. Oh, yang tadi perbedaan yang tadi. Sebenarnya kayak penasaran gitu sih Pak, jawaban yang benernya apa gitu Pak, bukan cuma sekedar komplain. Oh, oke. Nanti deh saya nggak pegang soalnya juga ya. Nanti deh ya, minggu depan lah ya, kita coba lihat lagi beberapa dari soal tersebut yang teman-teman masih bingung yang mana, nanti kita bahas dulu di pertemuan minggu depan, pas di awal ya. Sekaligus nanti untuk melihat yang mana ini kayaknya belum nih, ini kayaknya sudah. Karena mungkin saya berpikir di hari Sabtu atau di hari ini ya, karena terkadang kan ketika ada yang bertanya atau misalnya penjelasannya lebih kompleks, karena saya sampai kemana-mana menjelasinnya. Tapi ada juga beberapa yang ya mungkin di kelas-kelas tertentu yang atau pada pertemuan tertentu yang terkadang nggak terlalu kompleks, baik dalam penjelasan dari sisi materi pada saat presentasi di kelompok, ya, atau bisa juga penjelasan pada saat saya juga menjelaskan waktu itu tidak melebar lagi ya. Nanti disesuaikan juga karena memang di dalam soal-soal tersebut yang kemarin teman-teman dapatkan itu gabungan juga dengan kelasnya Pak Marta ya. Gabungan, kemudian juga itu juga ada beberapa yang soal saya mungkin juga masuk ke kelas sana gitu. Mungkin di sana juga komplain juga mungkin. Tukeran soal Pak Marta nggak ada nih, di saya ada gitu kan. Ya nanti mungkin solusinya ke depannya kita akan perbanyak juga latihan nanti ya. Latihan soalnya di sana sama soal yang ada di sini, takutnya terkecampur karena saya kira kan pasti akan campur karena ini kan tim dosen ya, plus minus di situ kita dapatkan pembelajaran yang lebih banyak jadinya karena kan berbeda pengalaman dari masing-masing ini ya. Oke, ada lagi mungkin? Ingatin saya minggu depan untuk bahas itu dulu ya. Oke, Pak. Oke,
Yang ini clear ya, yang tadi jelas bisa dipahami proses yang tadi, yang terakhir yang saya lihat tadi nanti polanya seperti apa sih? Ya kurang lebih kayak gini. Ya, Sel. Jadi pada intinya proses yang terdapat di dalam DNA itu ujung-ujungnya menghasilkan yang bawah sini nih. Kira-kira asam amino apa yang nanti akan dihasilkan oleh tubuh seseorang tersebut. Maka asam amino yang dihasilkan serin, glutamin, histidin, ya. Ini asam-asam amino yang memang diperlukan oleh tubuh seseorang. Ini salah satu asam amino yang saya ingin bahas di sini adalah contoh misalnya ini cuma sekedar pengetahuan aja ya. Pengetahuan ini ada glutamin. Nah, glutamin ini itu banyak sekali terdapat di dalam sistem pencernaan kita, terutama di dalam usus. Usus kita itu banyak yang glutamin. Tujuannya apa sih glutamin ini? Teman-teman kalau di rumah ada di rumah sakit nggak pernah dengar infus glutiven? Glutalan, Pak. Glutalan ya, atau L-alanin, L-glutamin itu ada kan, Ido ya? Ada, Pak. Itu biasa untuk pasien-pasien di mana? ICU kan? Iya, Pak. Nah, untuk pasien-pasien ICU banyak diberikan infus glutamin glutiven atau diberikan isinya itu adalah glutamin. Kenapa diberikan ini? Karena di dalam tubuh seseorang, di dalam usus misalnya, di usus itu kan kita tahu di dalam usus kita tuh banyak sekali yang namanya apa? Bakteri. Nah, si glutamin inilah yang akan berfungsi untuk menjaga jangan sampai si bakteri ini misalnya saya gambarkan seperti ini aja. Misalnya glutamin nih. Glutamin, ini di atas ada bakteri. Sama yang sekali usus kita bakteri semua isinya kan. Di bawah ini ada pembuluh darah kita. Pembuluh darah. Nah, di tengah-tengah ini siapa? Di tengah-tengah itu adalah si glutamin tadi. Ini ada glutamin. Salah satu asam amino yang kita butuhkan sekali. Tujuannya buat apa? Untuk menghalangi bakteri ini agar jangan masuk ke dalam pembuluh darah. Kenapa? Kalau dia masuk gimana? Ya kalau dia masuk ke dalam pembuluh darah kan diedarkan seluruh tubuh, akan menyebabkan terjadinya apa? Kebanyakan orang-orang yang di ICU kan bisa menyebabkan adanya systemic inflammatory response syndrome atau disebut dengan SIRS ya. Udah terjadi infeksi di dalam tubuhnya. Masuk ke dalam darah, nanti yang ditakutkan apa di sini? Kalau terjadi SIRS nanti akan termasuk ke dalam darah. Makanya akan menyebabkan terjadinya infeksi ke seluruh bagian tubuh. Kan disebut dengan sepsis. Ini udah terjadi infeksi di seluruh tubuh, darahnya udah mengalami terjadinya infeksi macam-macam gitu. Nah, si glutamin ini yang menghalangi jangan sampai bakterinya masuk pembuluh darah, jangan sampai menyebabkan systemic inflammatory response syndrome, jangan sampai menyebabkan terjadinya sepsis ya. Kalau orangnya akan demam tinggi, infeksi berat dan meninggal. Kalau udah jadi sepsis kan susah ya pengobatannya. Itu diperlukan sekali glutamin ini. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa orang ICU banyak sekali yang diberikan obat ini? Orang ICU kenapa banyak didapatkan ini? Kenapa? Karena orang ICU ini, dia kan tidak mendapatkan asupan makanan yang cukup kan. Dia nggak makan, nggak minum. Dia hanya mengandalkan nutrisi dari obat-obatan yang diinfuskan ke dalam tubuhnya. Karena kondisi tersebut, tubuh seseorang akan melakukan perombakan. Dirombaklah histidinnya, dirombaklah serinnya, dirombaklah glutaminnya di dalam tubuhnya. Untuk apa? Menjaga agar organ-organ vitalnya tetap berfungsi dengan baik. Kalau organ vitalnya tetap berfungsi dengan baik, tetapi dia mengorbankan si glutamin ini, sehingga batasnya ini yang tadinya tebal lama-lama semakin tipis. Kalau tipis gimana? Bakteri bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Makanya diberikanlah glutiven atau apa tadi, Vigordo? Glutalan. Glutalan. Itu mahal banget kan satu botolnya. Untuk apa? Untuk menggantikan glutamin yang digunakan tubuh kita untuk menjaga organ-organ vital tadi. Supaya jantung tetap berfungsi dengan baik, ginjal tetap berfungsi dengan baik. Itu akan dirombak semua asam amino dalam tubuh seseorang. Maka orang sakit karena kok kurusan sih? Kurusan kelihatan gitu kan? Karena memang terjadi perombakan-perombakan di dalam
tubuhnya, asam amino dirombak, kemudian lemaknya juga dirombak semuanya. Itu salah satu mekanisme pertahanan tubuh kita agar bisa untuk memaksimalkan fungsi dari organ vitalnya. Tapi glutamin inilah yang nanti akan dirombak, akibatnya masuklah bakteri ke dalam pembuluh darah yang menyebabkan terjadinya sepsis. Ini glutamin itu contoh ininya apa? Urutannya, ya ini CAG. Oh, CAG itu kita translasikan. CAG itu ternyata, oh ini glutamin toh. Kemudian ada serin, oh AGC rupanya. Kenapa UC ini dihilangkan, intron? Ya dia nggak ada. UC itu apa? Gitu. Dia tidak memberikan efek genetik apapun. Teman-teman lihat di tabel apa namanya asam amino itu juga nggak ada UC. Jadi kalau teman-teman buka di internet tabel asam amino, cari AGC. AGC itu apa sih? Oh AGC itu ternyata serin. AUG apa sih? Oh ternyata metionin. CAU apa sih? Oh ternyata histidin. Gitu. Makanya kalau di dalam glutalan tadi, itu isinya bukan hanya glutamin aja, tapi isinya L-alanin, tirosin, yang lain-lain banyak tuh asam-asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga agar organ kita tetap berfungsi dengan baik. Jadi ini yang dilakukan tubuh untuk melakukan proses yang disebut dengan transkripsi, dilanjutkan dengan splicing RNA, dilanjutkan dengan translasi ya. Kita kemarin udah bahas, translasi. Kalau replikasi memperbanyak, kalau ini kan ditranslatekan, ternyata kita dapatkan nanti apa sih senyawanya yang kita perlukan di dalam tubuh tersebut. Ada serin, glutamin, dan juga histidin. Gitu, berarti tambahan aja ya buat teman-teman. Bapak, cara baca tabelnya gimana Pak? Di tabelnya UUC ada Pak, dia masuknya feril. Tapi coba cek, ada nggak keterangan itu? Dia tidak memberikan apa namanya? Tidak memberikan kode genetik, ada nggak di situ? Tabelnya cuma keterangan tabel, terus urutan itunya sama di bawahnya keterangan singkatannya kayak PH, kayak UUC, PHE, PH itu feril. Gitu Pak. Tabelnya banyak ini Pak, bervariasi Pak. Iya, tabelnya bervariasi sekali ya. Kalau yang saya baca waktu itu, dia tidak memberikan atau tidak diketahui, satu itu, yang kedua, tidak memberikan kode genetik apapun nantinya, makanya dia dibuang. Ketika proses translasi, atau ketika sebelum dilakukan proses translasi, itu dilakukan dulu splicing RNA, artinya membuang dulu si intronnya. Nanti coba dicek lagi. Biasanya ada keterangan tuh, keterangan dia itu termasuk intron atau yang disebut dengan mana yang ekson, mana yang intron. Coba lihat lagi. Coba nanti saya coba lihatin lagi ya materi yang saya pernah buat. Itu ada kolom-kolom ini. Memang banyak banget sih ini. Karena memang di asam amino ini banyak sekali yang satu rantai itu aja kadang menentukan alanin aja ada yang beberapa kan, ada GCG, GCA gitu kan, AGC itu serin. Tapi si serin ini pun juga kalau kita lihat ada lagi nggak serin yang lain? AGC itu serin. UCG ternyata serin juga. Makanya gini, ketika kita lihat nih ya, ini kan teman-teman AGC gini-gini ini kan bukan berarti akan sama seperti ini. Mau dirubah-rubah, misalnya bukan A, bukan G di sini, tapi C di sini langsung T, di sini apa, itu boleh. Nggak melulu harus sama seperti ini. Tapi ketika kita kelompokkan menjadi 3, menjadi kodon seperti ini, dia masuk mana ya? Karena ini kalau kita
ini kan cuma berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bagian ada di sini yang dimasukkan. Jumlahnya itu jutaan di tubuh kita. Jadi panjang banget. Ketika dia panjang sekali, jumlahnya banyak, kita bisa tahu, oh ini kalau urutannya seperti ini, oh ternyata ini yang ini. Makanya dari proses transkripsi itu, kita hanya melakukan proses untuk mengambil dari DNA ini hanya sedikit. Ini bukan cuma 5, ini panjang, tapi kita ambil cuma 5 yang ada aja. Maka disebut dengan proses transkripsi. Mentranskripkan atau menyalin ulang dari yang di atas yang kita mau ambil aja. Ini bagian mana sih? Kita potong di bagian itu, kita lanjutkan ke bagian sini. Oh ternyata primer. Itu kalau cara kita ya. Tapi tubuh kita akan melakukan sendiri. Di-splicing oleh tubuh kita, kemudian nanti akan menghasilkan asam-asam amino ini. Ya. Jadi proses pembentukan asam-asam amino ini memang kompleks sekali, memang sangat kompleks dan juga sangat butuh jeli ya untuk melihatnya. Nanti saya coba lihatkan ke teman-teman yang mana yang bagian-bagiannya untuk materinya ya. Ini ada kok, Baik, biasanya Pak. ada yang exon, ada yang intron. Ini saya juga belum ketemu nih. Nanti Iya, boleh tolong di-share ya, Pak. boleh. Oke, ada lagi? Ini jam berapa sekarang? Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Ini sudah tadi ya? Ntar kalau ada istilah-istilah yang lain, saya tambahkan lagi. Biar ada recall lagi ya, materi-materi kemarin yang ke-skip atau yang masih kurang jelas. Oke, materinya itu, teman-teman. Nanti saya taruh di e-learning ya, nanti bisa dipelajari, bisa dilihat lagi ya. Kemudian mulai di minggu depan, teman-teman mulai untuk melakukan presentasi materi-materi yang tadi. Di kontrak perkuliahan ada ya, Sylvia? Urutannya yang tadi? Iya Bapak, ada. Ada ya. Nah, urutan ini nanti silakan nanti di-share ke teman-temannya. Polimorfisme berarti sudah hari ini. Minggu depan kita udah mulai lakukan pembelajaran tentang mutasi, kemudian penyakit-penyakit keturunan genetik, ya, kemudian struktur dan fungsi protein, DNA rekombinan, dan terakhir bioinformatika. Nah, nanti setelah teman-teman present minggu depan, nanti saya akan jelaskan lagi materinya lebih detail lagi. Ya. Oke, kalau nggak ada, saya absen dulu, teman-teman. Sambil absen, kalau ada pertanyaan, silakan. Untuk presentasinya perlu ada video ini nggak, Pak? Iya, kayaknya perlu video deh. Untuk memperkuat ya yang teman-teman presentasikan. Cari video yang benar-benar relevan ya dengan materi itu, yang sesuai. Nanti bisa ditampilkan. Ya, baik, Pak. Oke. Dia Ayu? Hadir Pak. Ya, Ayu, oke. Anita Rahman? Hadir Pak. Mala? Hadir, Pak. Muhammad Romli? Hadir, Pak. Yulita? Hadir, Pak. Oke. Travelina? Travelina ada nggak? Di partisipan ada ya? Lulu? Lulu Ilmaknun? Travelina dan Lulu ada? Di partisipan ada Bapak. Kan ada juga. Orangnya nggak ada dari tadi ya. Septi Bertah? Septi? Di partisipan ada juga. Travelina, Lulu, dan Septi.
Ayodhya, Hadir, Pak. Ananda Sela, Hadir, Pak. Sri Amalia, Hadir. Hadir, Pak. Iskandar Hakim, nggak ada ya? Di partisipan sih ada, Pak. Partisipan ada. Nia Febriana, Nia, Ada juga, Pak, di partisipan. oke, ada berapa tuh? Ada 4 ya. Nia, Iskandar, Lulu, sama Travelina. Setia Wafa, Hadir, Bapak. Indah Octavia, Indah ada? Pak, maaf Travelina hadir. Mana tadi? Halo, Travelina tadi kemana? Halo. Tadi ada? Ikutin nggak dari awal? Travelina ada tadi ya? Dari awal ngikutin nggak? Hadir Pak, tadi sambil di jalan baru sampai rumah soalnya. Oke. Siapa yang belum tadi? Indah? Indah tadi ada? Indah Octavia? Oke. Siti Fatimah? Hadir, Pak. Teguh Setiawan? Oke, terus Siti Azkia? Hadir Pak. Ilmi Aulia? Hadir Pak. Sally? Ya, hadir Pak. Silvi Nuraini? Hadir, Bapak. Iguardo? Sama Hadir, Ratri? Pak. Ratri ada? Bu Ratri dia Zoom-nya keluar sendiri, Pak. Lagi coba login masih belum bisa, Pak. Oh, oke, tapi hadir ya. Tadi kata udah WA Bapak. Oh, gitu sebelum baca. Oke. Berarti hadir semua hari ini. Cuma memang saya note ya yang dipanggil tapi nggak ada. Saya khawatirnya gini, ini materi nggak mudah ya teman-teman. Ini materi nggak mudah, perlu juga untuk diikutin lah, diikutin. Saya juga malah pengennya teman-teman interaktif dan juga on cam gitu. Tapi ternyata nggak juga. Nggak apa-apa, hari ini saya coba untuk absenin. Tapi kalau nanti memang next-nya tetap nggak ada, dipanggil saya anggap namanya doang ya. Jadi kayak di tempat meeting, di ruang kelas, namanya ada depannya tuh, tapi orangnya nggak ada, entah kemana. Ya kan nggak fair ya. Hanya masuk, kemudian nanti saya juga bertanggung jawab terhadap teman-teman nanti, wah nilainya akan seperti apa gitu kan. Pemahamannya juga seperti apa. Maka tadi ada beberapa yang menurut saya sih minggu depan tolong di open cam ya. Ravelina, Lulu, Iskandar, Indah. Ini dipanggil tadi nggak jawab. Takutnya nggak ngerti sampai ke ujung nantinya. Ya nggak paham dan nggak dapat apa-apa nanti. Saya nggak tahu kalau yang seperti ini kadang-kadang ya. Kadang pun juga nanti di kelompok aktif nggak tuh. Takutnya juga nggak aktif mengandelin yang lain. Oh kemarin saya nggak ikut, saya nggak ngerti. Kalau ini jadi gitu kan nggak fair juga buat teman-teman yang lain. Oke gitu ya. Bapak maaf, Azahra belum di absen ya Pak? Azahra. Kayak sedikit Iya Pak. Nah, tadi Pak yang dipanggil Pak. Kenapa? Kayak sedikit yang dipanggil. Udah semua ini. Azahra Salsabila udah. Azahra aja Pak. Azahra udah juga. Iya saya tadi habis Mia F langsung diloncat ke Wafa Pak kalau saya nggak salah dengar.
lompat ke Wafa. Oh, jauh banget ke Wafa. Ini sudah semua kok. 28-nya hadir semua. Ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Aulia sudah, yang lain sudah. Coba aja nanti cek di ini ya. Semuanya saya ini kok hadir semua. Ya. Oke, hari ini demikian dulu ya teman-teman ya. Selamat istirahat juga. Ini dari tadi saya lihat materinya lumayan berat-berat ya dari sebelumnya juga. Wah, luar biasa lah. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, izin live ya. Makasih, Waalaikumsalam. Pak. Makasih, Pak. Ya.